Keesokan harinya, Murong Yu meninggalkan keluarga Lan. Namun, keluarga Lan awalnya ingin dia memasuki area rahasia keluarga Lan untuk berlatih selama beberapa waktu. Awalnya, Murong Yu juga sangat tertarik. Bagaimanapun, ini adalah area rahasia keluarga Lan. Itu bukan inti dari keluarga Lan dan bahkan keberadaan area rahasia itu tidak diketahui, apalagi memenuhi syarat untuk berlatih. Namun, ketika Murong Yu tahu bahwa area padat itu benar-benar dapat mempercepat waktu, dia kehilangan minat. Anda juga dapat mempercepat waktu di buku Hetuluo, meskipun Anda harus membakar urat dewa. Namun, sekarang Murong Yu memiliki banyak urat dewa yang kacau. Selama dia memiliki cukup kekuatan untuk mendukung, waktu percepatan Hetuluo Shu jauh lebih lama daripada area padat keluarga Lan. Oleh karena itu, dia hanya menerima berbagai material dewa, bahan dewa, alat dewa, dan urat dewa yang diberikan keluarga Lan kepadanya. Murong Yu tidak menggunakan banyak dari benda-benda ini. Namun, dia tidak dapat menggunakannya, itu dapat ditambahkan ke Sekte Suci. Siapa yang membuat keluarganya hebat? Bagaimana dengan Lan Ker? Gadis kecil ini ingin keluar beberapa hari setelah dia pulang, tetapi dia langsung dikurung oleh Lan Fenghua. Dikatakan untuk membiarkannya mengkonsolidasikan basis kultivasinya saat ini, tetapi sebenarnya, dia tidak ingin membiarkan Lan Ker keluar lagi. Setidaknya, kamu harus menunggu beberapa saat sebelum kamu bisa keluar lagi. Jika tidak, jika seseorang mengenai ide Lan Ker, itu akan berbahaya. Setelah Murong Yu meninggalkan rumah Lan, dia tidak langsung mengirimkannya kembali. Catatan tubuh surgawi yang kacau telah memasuki kemacetan, dan itu hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Dan kesempatan ini jelas bukan hanya kultivasi. Situasinya saat ini berada di antara terobosan dan terobosan. Sebenarnya, sentimennya sudah cukup, tetapi dia tidak dapat menerobosnya untuk waktu yang lama. Satu-satunya perbedaan adalah lapisan kertas jendela. Selama lapisan kertas jendela itu ditembus, catatan surgawi yang kacau akan menembus ke tingkat kelima. Oleh karena itu, Murong Yu mulai melakukan perjalanan di alam dewa. Ini adalah pertama kalinya dia berkeliaran di antara kota-kota alam dewa tanpa tekanan apapun. Tentu saja, selama proses ini, dia sesekali dirasakan oleh Sekte Darah. Faktanya, selama dia berada di sebuah kota, ketika Murong Yu memasuki kota itu, dia akan dirasakan oleh gerbang darah. Kemudian, orang-orang di gerbang darah langsung membunuh mereka. Murong Yu, yang lemah, terbunuh secara langsung. Namun, dia bertemu banyak raja surgawi, pembangkit tenaga listrik di ranah kaisar surgawi. Dia tidak bisa membunuh orang-orang ini sama sekali, dia hanya bisa melarikan diri. Kutukan darah ini benar-benar menjijikkan. Murong Yu baru saja lolos dari kejaran seorang kaisar di gerbang darah, memasuki dunia Hetu Luoshu, dan mengutuk. Hetu, apakah ada cara untuk membersihkan apa yang disebut kutukan darah ini? Jika aku berada di puncak, itu baik-baik saja. Tapi sekarang, aku tidak melihat di mana kutukan darah itu berada di tubuhmu. Hetu juga tidak berdaya. Di alam dewa, kutukan darah akan disebut sebagai salah satu latihan yang paling menjijikkan. Bahkan mereka yang kuat di alam penguasa surgawi tidak dapat dihindari dan tidak dapat diusir. Faktanya, setelah kutukan darah, kecuali orang tersebut meninggal, maka kutukan darah akan bertahan selamanya. Bahkan yang kuat dari gerbang darah tidak dapat diangkat. Justru karena inilah orang-orang dari Sekte Darah dapat mendominasi di alam dewa, hanya mereka yang menggertak orang, yang lain tidak dapat menggertak mereka. Lagi pula, selama kamu membunuh para pengikut gerbang darah, kamu akan diserap oleh kutukan darah, dan akan dirasakan oleh orang-orang gerbang darah. Misalnya, jika kamu memiliki kutukan darah di tubuhmu, kamu berjalan di jalan dengan mudah, tetapi tiba-tiba orang pintu darah muncul dan membunuhmu sebelum kamu dapat bereaksi. Atau mungkin Anda sedang berjalan di jalan dan tiba-tiba dikelilingi oleh sekelompok orang, tetapi Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya harus menyingkirkan kutukan darah sialan ini. Murong Yu sangat kesal di dalam hatinya, dan mulai memeriksa tubuhnya secara menyeluruh. Hanya saja dia memeriksa tubuhnya beberapa kali, dan dia bahkan tidak melepaskan jiwanya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Kutukan darah itu pasti ada di dalam tubuh. Alasan mengapa itu belum ditemukan adalah karena itu pasti ada dalam bentuk khusus.
Murong Yu tidak berkecil hati, memeriksa berulang-ulang, dan bahkan bergegas gila dengan kekuatan hidup. Keadaan sempurna, baik tubuh maupun jiwa cenderung sempurna. Jika sebelumnya, Murong Yu pasti akan percaya bahwa tubuhnya sempurna. Tetapi sekarang, itu tidak mungkin. Lagi dan lagi, setelah 6 bulan ketekunan, Murong Yu akhirnya menemukan sesuatu yang aneh di jiwanya. Sedikit, cahaya merah yang sangat redup menyatu dengan jiwa, kadang-kadang memancarkan cahaya merah yang mempesona. Titik-titik cahaya merah ini terlalu redup, bahkan jika Murong Yu memeriksa jiwanya, dia tidak tahu berapa kali dia tidak menemukannya. Dia bahkan menemukan bahwa Murong Yu telah mengabaikannya beberapa kali. Dia mengira itu adalah bagian dari jiwanya. Bagaimanapun, titik-titik cahaya merah itu telah menyatu dengan sempurna dengan jiwa dan menjadi bagian dari jiwa. Setelah menemukan ini, Murong Yu memeriksanya lagi dan lagi, bahkan jika dia akhirnya menentukan bahwa titik-titik merah ini adalah kutukan darah. Auzu.com, orang yang menciptakan teknik ini benar-benar kejam. Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin. Orang-orang di luar mengatakan bahwa kutukan darah tidak memiliki efek apapun, dan satu-satunya efeknya adalah membuat orang yang telah melakukan kutukan darah merasa dirinya sendiri. Semua ini tidak masuk akal. Alasan mengapa itu tidak berhasil adalah karena kutukan darah sama sekali tidak berhasil, dan orang-orang itu sudah mati. Murong Yu belajar dari Hetu bahwa, untuk menjadi suci, hal terpenting selain pemahaman metode kultivasi adalah tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa tidak perlu sempurna, tetapi harus lengkap. Seperti tubuh Murong Yu saat ini, dia harus sempurna ketika dia melewati kesengsaraan suci. Namun, jika dia ingin selamat dari kesengsaraan suci, kutukan darah yang menyatu dengan jiwanya pasti akan segera meledak. Jika beruntung, kutukan darah hanya melukai jiwa. Jika lebih serius, jiwa akan ditelan oleh kutukan darah itu. Namun, dalam proses melewati malapetaka, bahkan jika itu hanya mengharuskan jiwa untuk menderita kerusakan, itu akan dipecah menjadi pemulihan oleh malapetaka suci. Justru karena inilah Murong Yu mengatakan bahwa orang-orang yang menciptakan kutukan darah itu kejam. Sialan, setelah menemukan kutukan darah, Murong Yu memeriksa seluruh tubuhnya lagi. Namun, dia hanya menemukan hal-hal menjijikkan itu di jiwanya. Dari sini, dia sampai pada kesimpulan bahwa kutukan darah seharusnya hanya ada di dalam jiwa. Setelah memastikan bahwa hanya jiwa di dalam tubuhnya yang diserang oleh kutukan darah, Murong Yu menghela napas lega, dan kemudian mulai memobilisasi kekuatan kehidupan untuk mengepung dan menekan. Prosesnya berjalan lancar tanpa diduga. Selama Murong Yu mengunci lampu merah, dia akan langsung dilenyapkan oleh kekuatan kehidupan. Meskipun ada pengikisan jiwa sebelumnya, itu sama sekali tidak berdampak langsung pada titik-titik merah kutukan darah ini. Setelah menghilangkan semua titik merah kutukan darah, Murong Yu menghela napas lega. Di masa depan, bahkan jika dia membunuh orang-orang gerbang darah, dia tidak akan takut dengan kutukan darah mereka. Namun, akan lebih baik jika itu bisa mengisolasi kutukan darah. Namun, Murong Yu hanya memikirkannya. Dia tidak punya cara untuk mengisolasinya sekarang. Semua orang di sekte darah berteriak dan memukul, dan mereka tidak melakukan kejahatan dan tidak melakukan apapun. Itu benar-benar keji. Haruskah saya berkhotbah bahwa saya dapat menyembuhkan kutukan darah? Dengan cara ini, saya khawatir orang-orang sekte darah akan terpukul dalam semua aspek, kan? Hati Murong Yu tiba-tiba ide ini muncul. Ide ini layak. Baiklah, saya punya waktu untuk mencari tempat untuk mempromosikannya. Murong Yu berpikir sejenak, dan menganggapnya sebagai ide yang bagus. Jika dia dapat terus menyembuhkan mereka yang terjerat oleh kutukan darah, tidak ada seorang pun di alam dewa yang bisa takut pada gerbang darah, dan sekte terkenal ini tidak jauh dari gerbang kematian. Murong Yu berjalan menjauh dari Hetu Luosu dan muncul di jalan-jalan kota. Wus! Begitu Murong Yu muncul, sebuah sosok melesat dari kejauhan, hampir mengenainya. Seketika, alisnya sedikit berkerut, lalu sosoknya bergetar hebat. Dia tidak merasa ingin membunuh orang ini, tetapi dia muncul terlalu tiba-tiba dan berdiri di depan orang itu. Dengan suara, "So," saat Murong Yu menghindar, sosok itu melesat maju secara langsung. Namun tak lama kemudian, sosok itu mundur. "Murong Yu, haha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini."
Terdengar tawa keras, dan sosok itu terbang kembali dan muncul di depan Murong Yu. Ketika dia menatap tajam, itu adalah Wu Yong yang memiliki takdir dalam kekacauan yang pekat itu. Atas nama ini, Murong Yu terkesan. Wu Yong, mengapa kamu begitu cemas? Meskipun Wu Yong tersenyum, di balik senyumnya ada wajah sedih. Orang ini adalah tuan muda keluarga Wu, dan selalu ada beberapa pengawal kuat di sekitarnya saat dia bepergian, tetapi sekarang tidak ada seorang pun. Dan, sebagai tuan muda keluarga Wu, apa yang perlu dikhawatirkan tentangnya? Hei, jangan bilang, aku dipaksa menikah, dan aku kabur dari keluarga. Wu tampak tak tertahankan. Dipaksa menikah. Murong Yu terkejut, dan langsung teringat Fan Tong. Meskipun Fan Tong tidak dipaksa menikah saat itu, dia kabur dari pernikahan pada hari pernikahan. Orang ini Wu Yong kabur dari pernikahan. Bagaimana situasinya? Wanita itu tidak jelek, dia benar. Tapi wanita itu benar-benar harimau betina. Jika kamu benar-benar menikah dengannya, aku akan sedih di masa depan. Oleh karena itu, aku harus kabur dari pernikahan. Nenek, siapa juga tidak bisa memaksaku. Wu menggertakkan giginya. Murong Yu tidak bisa menahan perasaan lucu. Orang ini langsung mengakui bahwa dia pasti sosok yang romantis setelah melihat Lan Kr di Chaos Endense. Jika kamu benar-benar menikahi harimau betina. Wanita itu bukan hanya harimau betina, tetapi juga botol cuka. Kamu bahkan tidak bisa melihat wanita lain. Yang terpenting adalah dia lebih tinggi dariku. Jika dia menikah, aku tidak punya hak asasi manusia. Wu Yong tampaknya telah menemukannya. Objek yang menangis itu sama, ia menangis dengan air mata dan ingus pada Murong Yu. Wu Yong, tepat saat Wu Yong menangis, sebuah auman singa hedong datang dari jauh. Wu Yong begitu takut sehingga ia mengguncang sosoknya dan berubah menjadi aliran cahaya sebelum menghilang di kejauhan. Pada saat ini, sosok lain melesat dari kejauhan dan jatuh di depan Murong Yu. Aroma harum tercium di wajahnya, Murong Yu menatapnya dengan saksama, dia adalah seorang wanita jangkung dengan wajah yang tidak kalah dari Ouyang Fei. Namun, dia tidak menunggu Murong Yu untuk melihat wanita ini dengan jelas. Wanita itu sudah melewatinya, tetapi meninggalkan aroma harum. Murong Yu menggelengkan kepalanya, merasa lucu di dalam hatinya, dan kemudian melangkah untuk pergi. Namun, sebelum dia melangkah setengah langkah, wanita itu terbang kembali lagi. Apakah kamu teman Wu Yong? Dia baru saja melihat dengan jelas apa yang sedang dibicarakan Wu Yong dan Murong Yu di sini. Maaf, sesuatu terjadi di rumah kami baru-baru ini, dan aku tidak sempat menghiburmu. Aku akan mengambil kembali benda tidak berguna itu dulu. Wanita itu tersenyum minta maaf kepada Murong Yu, dan kemudian terbang lagi. Wanita ini baik-baik saja. Wu memanfaatkan pria itu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, sosoknya berkedip, dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Murong Yu kembali ke divisi hantu setelah melakukan perjalanan di alam dewa selama beberapa tahun. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia akan segera menerobos, tetapi dia masih sedikit lebih buruk. Setelah kembali ke cabang, Murong Yu bertemu dengan Qin Xiaowei. Orang ini berwajah merah, jelas dia baru saja menyelesaikan tugas yang menguntungkan. Qin Xiaowei, apakah kamu tahu di mana cabang mereka berada di dekat gerbang darah? Tanya Murong Yu langsung. Apakah kamu ingin mengambil sekolah bara yang menjijikkan itu? Qin Xiaowei segera menunjukkan ekspresi gugup di wajahnya. Sebagai organisasi pembunuh paling kuat di dewa, hantu itu tidak takut pada siapapun. Namun, hampir tidak ada tugas yang berhubungan dengan gerbang darah yang diterima. Terutama targetnya adalah orang-orang di Sekte Darah. Tidak mungkin, jika kamu membunuh murid Sekte Darah, akan sulit untuk membunuh orang kedua mereka. Kekuatan kutukan darah, bahkan jika kamu bersembunyi di kehampaan, selama ada gerbang darah di dekatnya, para murid akan segera terkejut. Ini terjadi pada hantu. Seorang pembunuh berpengalaman menyembunyikan sosoknya dan bersiap untuk membunuh target dengan satu pukulan. Namun, seorang murid dari pintu darah tiba-tiba muncul di dekatnya, menemukan keberadaannya, dan mengirim telapak tangan. Akhirnya, misi pembunuh hantu itu gagal. Hal semacam ini telah terjadi berkali-kali. Oleh karena itu, jika sekarang ada tugas untuk murid darah, mereka yang berani menerima di dalam hantu juga orang-orang dengan kutukan darah pada mereka.
Mereka tidak takut dengan banyak kutukan darah. Tetapi orang-orang ini tragis ketika mereka menyelesaikan tugas lain dan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Karena ada terlalu banyak orang di pintu darah, Anda akan menemuinya jika Anda tidak berhati-hati. Hal yang paling menyedihkan adalah mereka tidak dapat membedakan murid sekte darah yang mana. Oleh karena itu, Qin Xiaowei sedikit gugup dan marah ketika mendengar Murong Yu berbicara. Tidak mungkin melayani mereka dengan kekuatanku. Mereka masih bisa merasa jijik. Murong Yu tersenyum dan berkata, dengan kekuatannya, tidak ada kutukan darah padanya sekarang, dan tidak masalah untuk memindahkan harta mereka. Aku tahu ada satu di dekat sini. Pergilah, aku akan mengantarmu. Qin Xiaowei langsung bersemangat ketika mendengar kata-kata Murong Yu. Segera, dia meninggalkan cabang bersama Murong Yu dan datang ke kota Jiangping. Kota Jiangping adalah pencapaian yang luar biasa, dan ada banyak orang kuat di dalamnya. Dewa utama seperti Murong Yu dan Qin Xiaowei ada di mana-mana di jalan-jalan cuaca, jadi mereka berdua tidak mencolok ketika mereka datang ke sini. Dan karena tidak ada kutukan darah pada mereka berdua, orang-orang di pintu darah secara alami tidak akan mencium baunya. Apakah kamu pernah melihat pedagang Changhe itu? Mereka adalah kamar dagang di pintu darah. Namun, seharusnya tidak banyak orang yang tahu bahwa kamar dagang Changhe adalah industri pintu darah. Kalau tidak, sama sekali tidak ada bisnis. Qin Xiaowei dan Murong Yu berada di sebuah kamar dagang yang sangat bergaya. Berjalan di depannya, berkata dengan nada meremehkan. Kamar dagang, mata Murong Yu berkedip. Jika itu dari kamar dagang, akan ada lebih banyak hal yang dibutuhkan orang biasa. Mereka hanya merampoknya, memperkaya rumah harta karun sekte suci. Auzu.com. Tentu saja, Murong Yu dan Qin Xiaowei meninggalkan penginapan itu dengan bersembunyi. Mereka akan melakukannya. Sebenarnya, menurut niat Murong Yu, dia hanya perlu keluar sendirian. Qin Xiaowei tidak dapat melihatnya, dan tidak dapat membantunya. Tetapi Qin Xiaowei harus melihat metode Murong Yu, jadi kedua orang itu pergi pada saat yang sama. Namun, Qin Xiaowei tidak menemukan jejak Murong Yu di sepanjang jalan, yang membuatnya tertekan untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat kamar dagang Changhe dari kejauhan. Namun, dia terus memperhatikan, kamar dagang Changhe juga sangat normal, di mana rasanya seperti dicuri oleh seseorang. Di bawah tatapan Qin Xiaowei, Murong Yu menyembunyikan dirinya dan berjalan dengan angkuh, seolah memasuki negara tak berpenghuni, berjalan cepat melewati kamar dagang Changhe. Langsung menuju rumah harta karun. Sebenarnya, Murong Yu tidak tahu di mana rumah harta karun kamar dagang Changhe berada. Namun, ingin tahu di mana tempat harta karun itu sebenarnya adalah masalah sederhana. Rumah harta karun pada umumnya akan dilindungi oleh susunan dan larangan yang berat. Oleh karena itu, Murong Yu hanya perlu menemukan tempat-tempat yang dilindungi oleh batasan dan formasi. Oleh karena itu, Murong Yu dengan mudah memasuki rumah harta karun kamar dagang Changhe. Ini adalah sebuah ruangan. Setelah Murong Yu masuk, dia menemukan bahwa ada ruang lain di dalamnya. Setiap ruangan seperti sarang lebah, ditumpuk dengan berbagai jenis harta karun. Material ilahi, bakat ilahi, urat ilahi, prajurit ilahi, ditempatkan di ruangan yang berbeda satu per satu. Murong Yu membuka buku Hetuluo dan bahkan tidak membacanya. Semua yang dia lalui tersedot ke dalam buku Hetuluo. Butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk mengosongkan seluruh rumah harta karun, dan bahkan tidak ada satu pil pun yang tersisa. Kemudian, Murong Yu meninggalkan rumah harta karun sisiran. Qin Xiaowei tampak tertekan di kamar dagang Changhe di luar, di mana semuanya normal. Mungkinkah Murong Yu belum masuk? Mengapa tidak ada suara? Qin Xiaowei, aku akan kembali. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping Qin Xiaowei, dan dia langsung terkejut. Namun, dia adalah seorang pembunuh dengan pengalaman yang kaya, dan dia tidak kacau dalam menghadapi bahaya. Meskipun dia terkejut, dia tidak menunjukkan bentuk tubuhnya. Apakah kamu sudah selesai? Qin Xiaowei tidak dapat melihat Murong Yu, tetapi dia yakin bahwa Murong Yu ada di sisinya. Sudah selesai, aku tidak akan meninggalkan mereka pil. Qin Xiaowei terkejut lagi, benarkah? Tetapi aku tidak melihat adanya gerakan. Qin Xiaowei tertekan. Sementara dia tertekan, dia merasa bahwa pesan ujiannya bergetar. Kemudian,
Dia mengeluarkan slip giok transmisi, tetapi ketika dia mengetahui berita dari slip giok transmisi, wajahnya tidak dapat menahan untuk menunjukkan warna yang aneh. Sudah selesai. Qin Xiaowei tidak dapat melihat Murong Yu, tetapi dia yakin bahwa Murong Yu ada di sisinya. Sudah selesai, aku tidak akan meninggalkan mereka Pil. Qin Xiaowei terkejut lagi, benarkah? Tetapi aku tidak melihat adanya gerakan. Qin Xiaowei tertekan. Sementara dia tertekan, dia merasa bahwa pesan Yujiannya bergetar. Kemudian, dia mengeluarkan slip giok transmisi, tetapi ketika dia mengetahui berita dari slip giok transmisi, wajahnya tidak dapat menahan untuk menunjukkan warna yang aneh. Murong Yu, aku menerima pesan dari sebuah organisasi yang terkait denganmu. Berita apa? Tanya Murong Yu sambil berjalan menuju penginapan. Seseorang meminta kami untuk mengatur pembunuhan terhadapmu karena harganya yang mahal. Ucap Qin Xiaowei dengan nada aneh. Murong Yu terhuyung-huyung. Pertama kali mendengar suara ini, Murong Yu hanya merasa geli. Dia adalah anggota organisasi hantu, tetapi sekarang dia ditawari hadiah karena telah membunuhnya. Melihat keheranan Murong Yu, Qin Xiaowei tidak bisa menahan tawa, dan berkata, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, kita memiliki terlalu banyak hantu, dan wajar saja jika ditawari hadiah. Tapi jangan khawatir, begitu ini terjadi, tidak seorang pun di organisasi kita akan mengambil alih tugas semacam ini. Qin Xiaowei menepuk bahu Murong Yu dan berkata dengan nada menghibur. Wajah Murong Yu menjadi hitam, apa yang biasanya dilakukan organisasi. Tugas ini biasanya dibatalkan. Lagi pula, meskipun seseorang telah menawarkan hadiah di organisasi. Tetapi sebelum tugas benar-benar dilaksanakan, organisasi kita masih perlu memverifikasi identitas target. Hanya setelah kita merasa itu dapat dilakukan, barulah secara resmi menjadi target kita. Setiap tugas seperti ini. Kalau tidak, jika ada yang menawarkan hadiah agar kita masuk ke jedi di Chaos Enclosed dan mendapatkan sesuatu sebagai balasannya, itu semua adalah hal yang tidak bisa kita selesaikan sama sekali, dan kita tidak akan bisa melakukan tugas semacam ini. Murong Yu mengangguk, lalu bertanya lagi, apa kau tahu siapa yang ingin membunuhku? Musuh Murong Yu terlalu banyak, dia sendiri tidak yakin siapa yang ingin membunuhnya. Qin Xiaowei menggelengkan kepalanya cepat, aku belum tahu, tetapi secara umum, organisasi kami tidak akan memberitahumu meskipun kami tahu identitas pihak lain. Ini bertentangan dengan prinsip organisasi kami. Murong Yu mengangguk sedikit, dan Qin Xiaowei melanjutkan, tetapi tidak sulit untuk mengenal pihak lain. Hei, aku bisa bertanya padamu. Namun, setelah mengenal pihak lain, apa yang akan kau lakukan? Dia membunuh ayam atau anjing? Murong Yu menatap Qin Xiaowei tanpa berkata-kata, jika aku punya kemampuan, tentu saja aku akan melakukannya. Tetapi, tidakkah kau lihat bahwa aku hanyalah seorang dewa kecil? Namun, mereka harus mengosongkan rumah harta karun mereka. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan kilatan cahaya dingin pun berlalu dengan cepat. Di waktu berikutnya, Qin Xiaowei mulai menggunakan jaringannya untuk menyelidiki orang atau kekuatan yang menawari hadiah kepada Murong Yu. Dalam prosesnya, mereka mulai sering berpindah tempat dan brankas harta karun cabang Changhe setengah kosong di dekat mereka. Setelah Murong Yu mengosongkan ratusan peti harta karun di cabang Changhe, orang-orang di Changhe akhirnya mengetahui bahwa toko-toko perbendaharaan biasanya menyimpan barang-barang yang lebih berharga di kamar dagang, serta berbagai stok. Secara umum, jika tidak ada bisnis besar, barang-barang di toko mereka cukup untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, bahkan jika Murong Yu telah mengosongkan gudang mereka, mereka tidak tahu bahwa rumah harta karun itu sebenarnya telah dikosongkan sebelum mereka memasuki rumah harta karun itu. Suatu hari, ketika salah satu cabang kamar dagang Changhe yang dievakuasi oleh Murong Yu dari rumah harta karun harus menggunakan inventaris karena volume perdagangan yang sangat besar hari itu, mereka menemukan bahwa rumah harta karun mereka sebenarnya telah dikosongkan. Hal yang paling aneh adalah tidak ada yang aneh dengan formasi pengekangan mereka dan sebagainya. Jika bukan tangan orang dalam mereka, maka orang-orang di sini tidak takut dengan pengekangan dan formasi apapun. Ketika insiden ini mencapai markas besar kamar dagang Long River, yang merupakan gerbang darah, tingkat tinggi gerbang darah menjadi marah. Awalnya, mereka semua merasa bahwa kepala cabang telah mencuri dirinya sendiri.
Orang-orang dari Sekte Darah segera mengendalikan kepala cabang itu dan bahkan orang-orang terkait secara langsung tanpa menanyakan alasannya, dan menyiksa untuk mendapatkan pengakuan. Orang-orang malang ini semua bingung. Mereka tidak tahu kapan dan siapa yang mengosongkan rumah harta karun. Bagaimana mereka bisa mengaku? Tepat ketika pejabat senior Gerbang Darah marah dan ingin membunuh semua orang di cabang ini, berita lain datang. Perbendaharaan cabang lainnya dikosongkan. 2 peti harta karun berturut-turut dievakuasi. Orang-orang di pintu darah akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Namun, mereka tidak menunggu sampai mereka ingin mengerti. Berita ketiga datang, lalu yang keempat dan kelima. Setelah lebih dari selusin brankas harta karun dikosongkan, orang-orang di pintu darah akhirnya tahu bahwa seseorang sedang menargetkan mereka dan merampok harta karun mereka. Setelah perintah turun, setiap cabang kamar dagang Changhe memeriksa. Berita yang akhirnya kembali membuat pejabat senior Sekte Darah sangat marah. 150. Rumah harta karun dari 150 cabang telah dikosongkan. Meskipun kamar dagang ini adalah cabang biasa, tidak ada yang sangat tua di dalamnya. Tetapi bisakah itu hal-hal biasa yang dapat dimasukkan ke dalam perbendaharaan? Bahkan urat dewa tingkat terendah adalah sejumlah besar tokoh astronomi. Selain itu, kamar dagang Changhe awalnya tidak banyak, hanya 300 cabang. Sekarang sebelum mereka menyadarinya, setengah dari rumah harta karun cabang menjadi milik orang lain. Mereka bekerja keras selama bertahun-tahun, dan akhirnya mereka semua menjadi gaun pengantin orang lain. Siapa itu? Siapa itu? Para pejabat senior Gerbang Darah marah dan meraung. Satu persatu, para master meninggalkan Gerbang Darah dan duduk di lebih dari 100 cabang yang tersisa. Selain itu, semua yang ada di perbendaharaan kamar dagang itu telah diambil. Para master itu bersembunyi di rumah harta karun, tetapi mereka sebenarnya ingin menyergap Murong Yu. Namun, setelah mereka menemukan bahwa rumah harta karun itu dikosongkan, Murong Yu berhenti pergi ke rumah harta karun cabang-cabang ini. Auzu.com. Sekarang, dia dan Qin Xiaowei muncul di kota Tongchang. Murong Yu, apakah kita benar-benar akan mengosongkan perbendaharaan markas Gerbang Darah? Di penginapan, Murong Yu memasang lapisan pembatasan untuk mencegah siapapun menguping, tetapi Qin Xiaowei bertanya dengan gugup saat ini. Ada sedikit kegembiraan dalam ketegangan itu. Awalnya, Qin Xiaowei tidak percaya bahwa Murong Yu telah mengosongkan rumah harta karun kamar dagang Changhe. Karena dia pergi bersama Murong Yu setiap kali, tetapi dia tidak melihat ada pergerakan dari cabang kamar dagang Changhe. Dia selalu berpikir bahwa Murong Yu hanya bisa berkeliling sebentar, dan kemudian dia tidak menemukan kesempatan untuk memulai, dan dia hanya kembali lagi. Namun, setiap kali dia pergi ke suatu tempat, Murong Yu selalu dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengosongkan rumah harta karun cabang kamar dagang Changhe, dan bahkan menunjukkan kepada Qin Xiaowei apa yang dia dapatkan. Namun, Qin Xiaowei masih tidak mempercayainya. Namun, baru beberapa hari yang lalu, ketika rumah harta karun lebih dari 100 cabang kamar dagang Changhe dikosongkan, dia akhirnya mempercayainya. Seketika, dia menjadi sangat penasaran dengan Murong Yu, dan rasa penasarannya bahkan penuh dengan ketegangan dan kegembiraan. Sekarang semua harta karun di kamar dagang Long River harus dikembalikan ke rumah harta karun markas besar Gerbang Darah. Jika aku menaruh markas besar Gerbang Darah dalam satu pot, aku bertanya-tanya apakah orang-orang Gerbang Darah akan muntah darah dan mati. Mata Murong Yu berkedip, dan dia berkata dengan dingin. Lebih baik semua muntah darah dan mati. Hehe. Qin Xiaowei juga tersenyum, sangat gugup dan bersemangat. Setelah setengah bulan, Murong Yu menyembunyikan dirinya dan menyelinap ke markas besar Gerbang Darah. Markas besar Gerbang Darah tidak sama dengan kamar dagang Changhe. Kekuatan tertinggi di kamar dagang adalah Kaisar Surgawi. Tetapi di markas besar Gerbang Darah, ada orang-orang kuat seperti awan, ada banyak orang kuat di alam dewa kuno dan alam surga. Orang luar umumnya tidak tahu di mana markas Gerbang Darah itu, tetapi dengan jaringan intelijen teroris yang diorganisir oleh hantu, belum lagi di mana markas Gerbang Darah itu berada, bahkan jika brankas harta karun mereka adalah tempat pengintaian Qin Xiaowei jelas terlihat. Murong Yu sangat berhati-hati. Meskipun ketidaktampakannya sangat cocok dengan ruang, begitu dia sedikit ceroboh,
bahkan jika dia menunjukkan sedikit napas, dia akan diserang oleh semua pembangkit tenaga listrik di gerbang darah. Meskipun tidak banyak Master Tianzun di gerbang darah, hanya ada kurang dari 10. Namun, bukan kemampuan Murong Yu untuk mengambil foto Kaisar Surgawi dengan santai, apalagi Tianzun. Oke, ketika Murong Yu dengan hati-hati keluar dari rumah harta karun gerbang darah, sosok yang menyatu dengan kehampaan itu berhenti sebentar. Aura kuat samar-samar terpancar dari sekeliling rumah harta karun itu, sangat kuat. 10 dewa primordial, 1 alam surgawi. Setelah merasakan aura kuat itu, wajah Murong Yu juga menjadi serius, mungkinkah mereka menyergap di sini? Kurasa aku sudah lama datang ke sini. Murong Yu sedikit mengernyit, Hetu Luosu telah dikorbankan olehnya, berubah menjadi sepotong pakaian dalam dan dikenakan padanya. Begitu dia menyadari ada yang tidak beres, dia memasuki Hetu Luosu untuk pertama kalinya, lalu berteleportasi pergi. Selain 10 dewa primordial dan 1 Tianzun, Murong Yu juga menemukan bahwa formasi dan batasan di luar rumah harta karun mereka berlapis-lapis, dengan ribuan batasan dan formasi. Jika itu adalah orang biasa, setelah melihat lapisan batasan dan formasi ini, kulit kepala akan terasa geli untuk sementara waktu. Tidak peduli seberapa pintar metode Anda, mustahil untuk memecahkan formasi dan batasan ini satu per satu. Dan jika Anda secara tidak sengaja mengirimkan batasan dan formasi ini, maka pembangkit tenaga listrik gerbang darah akan bereaksi dengan cepat. Yang terpenting adalah orang-orang biasa, bahkan orang-orang kuat di ranah Tianzun datang ke sini, dan saya khawatir mereka tidak dapat menyembunyikan dewa-dewa Tianzun itu. Karena, ketika Murong Yu mendekati rumah harta karun, dia menyadari bahwa pikiran ilahi yang merupakan dewa primordial dan yang mulia surgawi telah menyelimuti seluruh rumah harta karun dan dunia 100 mil di luar seperti jaring laba-laba. Sungguh nyamuk tidak bisa terbang masuk. Namun, ini bukan masalah bagi Murong Yu. Selama dia berhati-hati dan tidak memperlihatkan napasnya, orang-orang ini tidak akan pernah menemukannya. Namun, butuh beberapa bulan bagi Murong Yu untuk melewati area yang diselimuti oleh kesadaran ilahi mereka. Tidak mungkin, dia hanya bisa bergerak maju perlahan dan berhenti. Setelah melewati area blokade pikiran ilahi, Murong Yu melangkah ke formasi dan pengekangan yang tak berujung dalam satu langkah. Mungkin mereka sangat percaya diri dengan formasi dan pengekangan mereka, dan roh orang-orang kuat itu tidak menutupi area ini. Bagi Murong Yu, formasi dan larangan itu hanyalah deskripsi fiktif. Ia melihat bahwa ia berjalan melewati formasi dan larangan ini dan tiba di pintu depan rumah harta karun seperti berjalan-jalan di halaman yang santai. Murong Yu berhenti dan sedikit mengernyit di gerbang rumah harta karun. Larangan dan formasi itu sama sekali bukan masalah, tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Murong Yu harus membuka pintu untuk masuk. Namun, selama pintunya dibuka, bahkan jika hanya celah kecil yang dibuka, orang kuat di dekat rumah harta karun itu akan menemukannya. Ada juga banyak larangan dan formasi di rumah harta karun, yang tidak berpengaruh pada Murong Yu. Namun pintu rumah harta karun membuatnya bingung, membuatnya ragu sejenak. Berbalik dan melihat tumpukan, ribuan formasi di belakangnya. Tiba-tiba Murong Yu memikirkannya. Formasi dan larangan ini sangat berantakan, berlapis-lapis. Bahkan jika Anda memahami semua metode larangan, akan butuh waktu untuk melewati jarak ini. Meskipun periode ini tidak lama, tetapi dengan kecepatan saya, seharusnya mungkin untuk mengosongkan kantor perbendaharaan mereka sebelum mereka memasuki perbendaharaan jika tidak ada kecelakaan. Setelah merenung sejenak, Murong Yu merasa bahwa meskipun ada risiko dengan cara ini, dia masih memiliki beberapa peluang. Jadi, setelah menarik napas dalam-dalam, dia datang ke pintu rumah harta karun. Hanya perlu sedikit dibuka, dan Murong Yu bisa masuk. Namun, selama pintunya digerakkan, larangan itu akan terpicu, dan kemudian orang-orang di luar akan mengetahuinya. Buka, Murong Yu meletakkan tangannya di pintu rumah harta karun, meraung dalam hatinya, kekuatan telapak tangannya meledak, dan pintu didorong terbuka oleh Murong Yu. Pada saat yang sama, sosok Murong Yu berubah menjadi partikel kecil, yang melewati celah kecil yang hampir tak terlihat setelahnya. Seseorang membobol rumah harta karun. Saat pintu rumah harta karun dibuka, 11 orang kuat yang menjaga rumah harta karun segera menemukannya. Dalam sekejap, mereka bergegas ke depan rumah harta karun, tentu saja,
dengan formasi dan pengekangan yang berat. Pada saat yang sama, serangkaian alarm dikirim, dan pembangkit tenaga listrik dari pintu darah muncul dari udara tipis, menatap rumah harta karun dengan aura pembunuh. Ada apa? Seseorang mengerutkan kening dan bertanya. Pintu rumah harta karun dibuka, dan seseorang membobol rumah harta karun. Tetapi pikiran ilahi kita tidak menemukan apapun. Bahkan formasi dan batasan itu hanya menyentuh batasan ketika pintu dibuka. Kalau tidak, kita tidak memiliki apapun. Penemuan apapun. Pembangkit tenaga listrik Tianzun yang menjaga rumah harta karun itu berkata dengan wajah jelek. Mungkinkah pihak lain benar-benar dapat mengabaikan batasan dan formasi? Bagaimana dia bisa melewati blokade kesadaran ilahi Anda? Bahkan Tianzun tidak bisa lewat dengan diam-diam. Seorang Tianzun dari gerbang darah berkata dengan suara yang dalam. Mungkinkah Anda terlalu curiga? Tidak, batasan di pintu rumah harta karun itu benar-benar tersentuh. Seseorang memasuki rumah harta karun itu. Tianzun lainnya berkata dengan suara yang dalam. Mata semua orang melihat melalui ribuan lapisan formasi dan batasan, tetapi mereka melihat bahwa batasan di pintu rumah harta karun memang menyentuh batasan yang disentuh dan batasan yang tidak disentuh, masih sangat mudah untuk dibedakan. Untuk sesaat, wajah orang-orang di pintu darah menjadi suram. Cepat dan singkirkan formasi ini, sial, bajingan mana itu, aku harus membunuhnya ketika aku melihatnya. Cepat, karena bajingan manapun bisa masuk, tentu saja ada cara untuk pergi. Kita pasti tidak bisa atau meninggalkan pintu darah. Orang-orang pintu darah sangat marah. Jika perbendaharaan mereka juga dikosongkan, mereka tidak hanya akan kehilangan semua jenis harta berharga, tetapi juga wajah mereka. Setelah perbendaharaan dikosongkan, gerbang darah tidak perlu lagi dicampur di alam dewa di masa mendatang, dan itu akan menjadi malu. Segera, orang-orang gerbang darah mulai menyingkirkan berbagai formasi dan batasan di luar. Hanya saja ada terlalu banyak formasi dan larangan, dan mereka hanya bisa datang satu per satu. Jika tidak, begitu formasi dan larangan ini pecah, itu akan menyebabkan reaksi berantai. Pada saat itu, bahkan jika mereka mencapai ranah penguasa surgawi, mereka akan dibombardir dan dibunuh oleh ledakan formasi tanpa ada sampah yang tersisa. Begitu Master Gerbang Darah menemukan bahwa pintu rumah harta karun itu terbuka, Murong Yu sudah melangkah ke rumah harta karun mereka. Namun, begitu dia masuk, Murong Yu berteriak dengan getir. Ada ruang lain di rumah harta karun ini, seperti lubang yang sangat besar dan dalam yang tak tertandingi, menyebar ke kedalaman yang tak terbatas. Dalam pandangan Murong Yu, ada spar di mana-mana. Di rumah harta karun, spar adalah yang paling tidak berharga, jadi diletakkan di atas. Namun, yang membuat Murong Yu diam-diam mengeluh adalah bahwa semua harta karun ini diselimuti oleh batasan atau formasi satu per satu. Jika Anda ingin mengambil harta karun ini, hanya ada dua cara, yaitu memecahkan formasi ini atau membawanya bersama mereka. Tidak sulit untuk memecahkan formasi, Murong Yu berjalan langsung ke formasi. Namun, dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya ini, jika dia masuk satu per satu, dia takut dia belum melewati beberapa sebelum orang-orang gerbang darah terbunuh. Kemudian, dia hanya bisa menyingkirkan batasan dan formasi ini. Tetapi itu akan memakan waktu cukup lama. Hetu, ini juga saatnya bagimu untuk melakukan yang terbaik. Kamu adalah formasi, dan kamu berada di gerbang rumah harta karun untuk memaksakan beberapa batasan padaku untuk sementara waktu mencegah para master gerbang darah masuk. Kamu dapat menggunakan urat dewa, bahan dewa dan sejenisnya. Sambil berbicara, Murong Yu sudah mengendalikan Hetu Luoshu untuk memperbesar dengan cepat, dan kemudian memperbesar untuk menutupi area yang luas, dan kemudian mulai mengumpulkan. Hetu juga tidak berbicara, dia berjalan langsung keluar dari buku Hetu Luo, dan datang ke gerbang rumah harta karun, satu-satunya pintu masuk tempat dia mulai mengatur formasi. Rumah harta karun gerbang darah ini adalah ruang yang terbuka, dan gerbang itu adalah pintu masuk yang tidak diragukan lagi. Selama pintu itu disegel, tidak ada cara untuk masuk atau keluar. Auzu.com. Hetu melambaikan tangannya, dan segera Chaos Divine Veins, Divine Materials, yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan. Hetu Nai adalah roh alat Hetu Luosu. Selama jarak antara keduanya tidak terlalu jauh, dia bisa langsung pergi dari sungai. Memperoleh hal-hal dalam buku Tu Luo.
Hetu melambaikan tangannya terus-menerus, dan dia membuang urat-urat yang kacau dan berbagai bahan magis olehnya, dan formasi terus terbentuk, tumpang tindih dan tumpang tindih seluruh pintu masuk sepenuhnya. Dalam waktu singkat, puluhan ribu formasi memblokir gerbang. Meskipun kekuatan Hetu hanya di ranah Raja Surgawi, formasi yang ia buat sangat kuat, bahkan jika mereka kuat di ranah Raja Surgawi. Butuh beberapa saat untuk membukanya. Selain itu, formasi saling tumpang tindih satu persatu, menarik seluruh tubuh menjadi satu, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Formasi ini seharusnya bisa menghentikan mereka selama setengah hari. Hetu meninggalkan sebuah kalimat, dan ia memasuki Hetu Luoshu dalam sekejap. Murong Yu dengan cepat mengumpulkan harta karun di rumah harta karun pintu darah. Saya harus mengatakan bahwa meskipun gerbang darah tidak seperti kekuatan tingkat raksasa seperti keluarga Lan dan keluarga Ouyang, harta karun mereka juga sangat besar. Kecepatan pengumpulan Murong Yu sangat cepat, dan ia mengumpulkan sebagian besar harta karun hampir seketika. Tetapi ketika ia hanya mengumpulkan seperempat dari perbendaharaan, orang-orang dari gerbang darah telah menghancurkan formasi mereka dan datang ke gerbang. Setelah mengumpulkan formasi mereka, orang-orang di gerbang darah mengira bahwa tidak ada formasi. Faktanya, formasi mereka benar-benar hilang. Seorang Tianzun menendang ke arah pintu rumah harta karun. Mereka telah tertunda terlalu lama, dan jika ini terus berlanjut, semua hal di rumah harta mereka akan menjadi yang lain. Oleh karena itu, mereka sangat cemas satu persatu. Bahkan, dengan tergesa-gesa, mereka tidak menemukan bahwa pintu rumah harta itu sebenarnya diselimuti oleh lapisan formasi. Ledakan. Ketika Tianzun itu menendang gerbang, dia segera mengirimkan formasi yang tak terhitung jumlahnya yang diatur oleh Hetu. Inilah yang disebut menyentuh seluruh tubuh. Dalam sekejap, puluhan ribu formasi meletus pada saat yang sama, dan kekuatan teror itu seperti badai yang dahsyat, dan menyembur keluar seperti lautan badai, mencekik mereka yang kuat yang akan menuju gerbang darah. Yang pertama menanggung beban adalah membunuh Tianzun yang menendang gerbang. Hampir semua kekuatan membombardirnya. Dengan ledakan, Bang, Tianzun ini bahkan tidak bereaksi, dan dicekik menjadi bubuk oleh formasi yang mengerikan ini, bahkan jiwanya hancur, dan hanya satu dewa yang jatuh dari kehampaan. Selain itu, dua orang kuat di alam dewa kuno juga dibombardir dan dibunuh. Adapun orang lain, itu karena mereka jauh dan kekuatan formasi diambil alih sebagian besar oleh orang-orang malang itu, tetapi tidak ada yang dibombardir dan dibunuh lagi. Namun, beberapa orang terluka parah oleh pemboman itu. Apa yang terjadi? Orang-orang di gerbang darah tiba-tiba mundur keluar, dan menatap pintu rumah harta karun dengan takjub. Gerbang rumah harta karun itu didirikan dengan formasi. Formasi ini baru saja disentuh. Sekarang formasi itu diam, tetapi jika mereka dikirim, mereka akan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Segera, gerbang darah. Seorang Tianzun yang telah meneliti tentang keterkejutan itu berkata dengan suara yang dalam. Maksudmu, orang yang membobol rumah harta karun itu mengatur formasi di gerbang rumah harta karun itu untuk mencegah kita masuk. Orang-orang di gerbang darah menjadi marah. Ini adalah harta karun mereka, dan sekarang mereka telah dihentikan di luar harta karun itu. Pencuri harta karun itu terlalu penuh kebencian. Orang-orang di gerbang darah itu pembunuh, dan mereka ingin menyerbu ke rumah harta karun itu dan menghancurkan Murong Yu menjadi ampas, mengekstrak jiwanya, dan membakar miliaran zaman. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Sebelum itu, Tianzun dibombardir dan dibunuh, siapa yang berani naik? Hanya saja, jika mereka tidak memasuki rumah harta karun itu, hal-hal di rumah harta karun itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Hancurkan formasi. Orang-orang di gerbang darah itu marah dan mulai menghancurkan formasi itu. Hetu, hebat. Melihat bahwa Tianzun langsung dibombardir dan dibunuh oleh formasi itu, Murong Yu juga terkejut beberapa saat, dan kemudian dia memberi Hetu pujian gila-gilaan. Namun, dalam proses ini, kecepatannya tidak lambat, satu persatu harta terus dikumpulkan ke dalam Hetu Luoshu. Dengan kerjasama banyak orang kuat di Sekte Darah, formasi yang diatur oleh Hetu juga dihilangkan satu persatu. Percepat waktu, tidak banyak formasi. Melihat formasi itu hancur satu persatu, orang-orang di gerbang darah sangat bersemangat. Beberapa orang bahkan telah meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim.
Selama formasi itu hancur, mereka akan segera menyerbu dan membunuh Murongyu. Namun, saat mereka bersuka cita, formasi di gerbang itu bertambah dengan cepat. Saat mereka memecahkannya, Hetu muncul kembali, dan beberapa formasi terlempar keluar dan diselimuti olehnya selama lambaian tangan. Pintu rumah harta karun. Engah. Beberapa orang kuat di pintu darah tidak dapat menahan amarah di hati mereka, dan mencekik seteguk darah. Meskipun formasi Hetu sangat kuat, namun dibatasi oleh kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan banyak kekuatan. Tentu saja, jika puluhan ribu formasi diaktifkan pada saat yang sama, itu akan berbeda. Hanya saja sekarang orang-orang di gerbang darah sudah tahu bahwa ada formasi di pintu, siapa yang akan masuk dengan bodoh. Selain itu, para penguasa surgawi di gerbang darah itu menghancurkan formasi, dan kecepatannya secara tak terduga melampaui kecepatan formasi Hetubu. Perlahan-lahan, formasi yang dimainkan Hetu tidak dapat dibandingkan dengan formasi yang hancur. Bajingan ini bertarung dengan kita, tentu saja tidak ada waktu untuk mengumpulkan harta karun. Dan kecepatannya jelas tidak sebaik kita, dia sudah mati. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik Sekte Darah yang telah mencekik darah sebelumnya menghela napas lega lagi. Beberapa orang telah berpikir tentang cara menyiksa Murongyu. Namun, mereka tidak tahu situasi di rumah harta karun. Di rumah harta karun, Hetu dengan santai membuang formasi satu persatu, tanpa ketegangan di wajahnya. Namun, Murongyu di rumah harta karun itu sedikit gugup. Yang membuatnya gugup adalah dia takut tidak akan bisa mengosongkan seluruh rumah harta karun. Tabungan Sekte Darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terlalu banyak orang. Baik gerbang darah maupun aliansi dewa memiliki kekuatan yang sama. Namun, dia memperkirakan bahwa harta gerbang darah jauh lebih kuat daripada milik aliansi. Bagaimanapun, gerbang darah memiliki kamar dagang, tetapi Shenmeng tidak. Jika semua barang gerbang darah diserahkan kepada Shengzong, Murongyu tidak perlu mencalonkan diri untuk Shengzong untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan menemukan harta karun sendiri, itu lebih nyaman daripada hasil merampok orang lain. Pada saat ini, Murongyu bahkan berpikir untuk pergi ke rumah harta karun Shenmeng setelah mengevakuasi rumah harta karun pintu darah. Perlahan-lahan, formasi yang dikeluarkan Hetu secara bertahap berkurang. Dan Murongyu telah memasuki bagian belakang rumah harta karun saat ini. Kecepatan Murongyu dalam mengumpulkan harta karun sangat hebat, dan dia langsung membuka Hetu Luoshu untuk mengumpulkan film-film blockbuster. Setiap saat, harta karun yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan. Meski begitu, butuh waktu seharian penuh baginya untuk membawa pergi hampir seluruh rumah harta karun. Orang bisa membayangkan berapa banyak barang di rumah harta karun ini. Dentuman. Setelah suara keras, formasi terakhir yang dilemparkan Hetu dihancurkan dengan keras oleh orang kuat dari gerbang darah. Kemudian, orang-orang dari pintu darah menendang pintu rumah harta karun dan bergegas masuk dengan cepat. Bajingan anjing, mati. Orang-orang kuat dari gerbang darah meraung, satu persatu mengeluarkan kekuatan terkuat, dan serangkaian bidak catur yang mengerikan robek seperti badai. Namun, yang menyambut mereka adalah harta karun yang telah dikosongkan, dan bahkan tidak ada bayangan. Bajingan ini pasti berada di kedalaman rumah harta karun. Roh-roh dari banyak pembangkit tenaga listrik di gerbang darah meledak dengan keras, mengisi kekosongan, dan kemudian dengan cepat terbang menuju kedalaman rumah harta karun. Kecepatan kerumunan itu sangat cepat, dan segera tiba di ujung dalam rumah harta karun, lalu tiup, tiup, tiup. Hampir pada saat yang sama, banyak pembangkit tenaga listrik dari gerbang darah, para petinggi tampaknya memiliki janji, menyemburkan darah. Rumah harta karun yang awalnya penuh dengan harta karun sekarang kosong, bahkan tidak ada satupun spar yang tersisa. Adapun pencuri yang memasuki rumah harta karun, itu sudah lama menghilang. Ini adalah tabungan gerbang darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan rumah harta karun dari lebih dari 100 kamar yang tidak dirampok dari kamar dagang Changhe telah ditempatkan di sini oleh mereka. Dengan kata lain, semua barang di pintu darah dikosongkan. Di masa depan, bahkan kesejahteraan normal para murid tidak dapat dibayar. Terlebih lagi, kamar dagang Changhe pasti akan bangkrut karena tidak memiliki sumber daya. Kami tidak kekurangan uang, kami masih memiliki banyak harta karun di cincin penyimpanan kami. Nah,
Gerbang darah kami masih memiliki banyak sumber daya. Banyak pembangkit tenaga listrik gerbang darah menghibur diri mereka sendiri. Rumah harta karun pintu darah dikosongkan. Tetapi orang-orang pintu darah bahkan tidak tahu siapa penyerangnya. Setelah berita itu menyebar di alam dewa, kegilaan mutasi menyebar dengan cepat ke seluruh benua prasejarah, dan bahkan menyebar ke benua lain. Setelah mengetahui berita ini, tentu saja sangat menyenangkan. Tetapi para pengikut sekte darah menderita, dan mereka semua sangat marah. Karena perawatan sehari-hari mereka hilang. Artinya, sejak hari itu, di gerbang darah, para pengikut mulai membelot. Orang-orang itu bergabung dengan kekuatan tertentu untuk kesejahteraan. Sekarang gerbang darah bahkan tidak memiliki hal-hal yang paling mendasar ini. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Siapa sahabat karib yang melakukannya? Kudengar orang-orang sekte darah sudah lama mengetahuinya, tetapi mereka bahkan tidak melihat bayangan orang lain. Orang-orang sekte darah terlalu tidak berguna. Auzu.com, tidak, orang yang memulainya seharusnya terlalu kejam, terlalu kuat. Selain itu, yang terpenting adalah tidak mengetahui siapa orang itu. Sial, orang ini bahkan memasuki harta karun orang lain sesuka hati. Aku ingin tahu apakah rumah harta karun pasukan besar itu akan dilindungi olehnya. Haha, mungkin. Jika bahkan perbendaharaan para raksasa dikosongkan, itu akan menggelikan. Sementara benua primordial terkejut, orang-orang dari banyak kekuatan diam-diam waspada. Beberapa kekuatan bahkan mulai memisahkan harta karun di rumah harta karun mereka menjadi beberapa rumah harta karun. Meskipun ini melemahkan kekuatan perlindungan, itu lebih baik daripada mengosongkan semua harta karun sekaligus. Sementara alam dewa menyebarkan ini dengan gila-gilaan, Qin Xiaowei menatap Murong Yu dengan kaget. Saat ini, dia hanya memiliki dua kata untuk menggambarkan Murong Yu, kaget. Saat ini, kekaguman Qin Xiaowei terhadap 5 tubuh Murong Yu, hampir mengaguminya. Xiaowei, kali ini kamu mengosongkan rumah harta karun gerbang darah, dan kamu juga telah berkontribusi banyak. Berapa banyak harta karun yang kamu inginkan? Mengenai hal-hal spesifik, aku terlalu malas untuk menghitungnya. Ada terlalu banyak harta karun, dan Murong Yu tidak punya waktu untuk menghitungnya. Berikan aku beberapa pil, urat dewa, dan artefak. Aku tidak membutuhkan hal-hal lain. Qin Xiaowei menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memberikan informasi kali ini, dia sama sekali tidak berguna. Dan dia juga tahu bahwa Murong Yu masih memiliki banyak anak yang ingin dia besarkan. Baiklah. Murong Yu langsung setuju, lalu secara khusus memilih pil tingkat tinggi, urat nadi dan kristal dewa, serta peralatan dewa, dan memberikannya kepada Qin Xiaowei. Semua unit berukuran megabita. Qin Xiaowei menerimanya tanpa ketegasan. Murong Yu, siapa yang akan merampok pasukan itu selanjutnya? Wajah Murong Yu menjadi hitam. Apakah orang ini masih kecanduan merampok? Sekarang kekuatan seluruh alam dewa agak takut. Rumah harta karun tidak dijaga oleh banyak orang kuat, atau terpisah. Sekarang bukan saat yang tepat. Ngomong-ngomong, apakah ada informasi tentang orang yang menawariku hadiah? Wajah Qin Xiaowei menjadi serius, aku sudah menemukannya. Orang itu dari Akademi Hong Huang. Akademi Hong Huang. Murong Yu sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang perguruan tinggi ini. Apakah ini sekolah? Masih kekuatan? Menurutmu kekuatan mana yang paling kuat di benua prasejarah? Qin Xiaowei tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Murong Yu merenung sejenak dan berkata, aku tidak tahu yang paling kuat, tetapi kekuatan Ouyang dan Lan seharusnya menjadi kekuatan teratas di benua primordial, kan? Hegemoni dan level raksasa. Kekuatan keluarga-keluarga ini memang kuat, dan mereka termasuk dalam lapisan teratas piramida. Tetapi jika salah satu kekuatan terkuat di benua primordial adalah yang paling kuat, itu adalah Akademi Primordial. Akademi Primordial adalah kekuatan terkuat di benua primordial, dan tidak ada seorang pun. Karena para siswa di Akademi Primordial semuanya berasal dari benua primordial dan para jenius luar biasa dari benua-benua bawah di bawah. Dan orang-orang dari semua kekuatan besar ada di Akademi Primordial. Murong Yu tiba-tiba mengerti bahwa Akademi Hong Huang sebenarnya adalah sekolah yang merekrut siswa dari benua primordial. Selain itu, seperti keluarga Lan, ada banyak murid dari pasukan setingkat keluarga Ouyang. Pasukan seperti keluarga Lan, mereka tidak lemah dalam kekuatan mereka sendiri,
dan mereka tidak kekurangan berbagai sumber daya latihan, senjata sihir, mengapa mereka harus bergabung dengan Akademi Primordial? Di Akademi Primordial, Anda dapat bertemu orang-orang dari pasukan lain. Ada pertemuan bakat-bakat hebat dari seluruh benua primordial dan benua-benua tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Sambil menjelaskan kejeniusan pasukan besar lainnya, Anda juga dapat merekrut beberapa orang kecil atau praktisi biasa. Tingkatkan kekuatan pasukan Anda sendiri. Ini hanya salah satu alasannya. Yang terpenting adalah ada kesempatan untuk penyucian di Akademi Primordial. Bahkan ada eksistensi tingkat kuasa Sage. Kudengar jika kau ingin disucikan, kau harus menjadi murid dari benua primordial. Kalau tidak, bahkan jika kau memiliki kekuatan, mustahil untuk naik dengan sukses saat kau melambung. Murong Yu memikirkan jiwa orang suci yang ditemuinya di ruang yang dimasukinya. Orang itu juga dibunuh oleh alam atas saat ia naik. Selain itu, kekuatan orang suci membuatnya tidak dapat memadatkan bahkan tubuh fisiknya. Selain itu, Hetu juga mengatakan bahwa orang-orang di atas tampaknya tidak ingin lebih banyak orang naik ke alam suci. Kudengar di belakang Akademi Hong Huang ada orang-orang di atas, dan wawasan orang suci yang diturunkan dari waktu ke waktu diturunkan kepada guru dan siswa. Akademi yang didukung oleh orang suci. Dalam hal ini, kekuatan Akademi Primordial sangat menakutkan. Kuasa Sage, itu seperti membunuh para dewa dan membantai ayam dan anjing. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah kekuatan nomor satu di benua prasejarah. Murong Yu sedikit mengernyit karena benua primordial begitu kuat dan hanya merekrut murid dari benua primordial, bagaimana dengan 3 benua lainnya? Sama, mereka semua memiliki perguruan tinggi sendiri. Perguruan tinggi liar, perguruan tinggi liar besar, dan perguruan tinggi surgawi desolate. Keempat perguruan tinggi tersebut adalah 4 kekuatan paling kuat di alam dewa. Tidak satu pun dari mereka. Kamu mengatakan bahwa orang yang menawariku hadiah berasal dari perguruan tinggi Hong Huang. Apakah dia seorang siswa atau guru? Murong Yu bertanya dengan cemberut. Seorang guru dari perguruan tinggi primordial dianggap sebagai anggota perguruan tinggi primordial, tetapi dia juga memiliki kekuatannya sendiri di belakangnya, dan dia belum dapat mengetahuinya. Qin Xiaowei berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan hantu itu menghadapi beberapa tekanan saat menghadapi 4 perguruan tinggi utama. Murong Yu tersenyum tipis, sepertinya kita akan pergi ke Akademi Primordial untuk mencari gangster.